warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, apakah hari ini ada yang absen atau tidak masuk? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Mas Bonek dipimpin berdoa. Baik, Bu. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, selanjutnya kemarin Ibu telah memberi tugas minggu lalu, ya. Ibu telah memberi tugas kalian untuk mempelajari sebuah teks yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, anak-anak. Nah, materi sebelumnya ada yang ingat apa? Materi teks prosedur, Bu. Ya, kalian masih ingat ya ternyata. Baik, membahas materi pada hari ini. Dan dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari kalian. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi ya anak-anak. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Ibu memakai model pembelajaran based learning dan metode project based learning. Kalian bisa baca di situ tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, materi kita apa aja? Yang pertama pengertian dan ciri-ciri, yang kedua membahas tentang struktur dan kebahasaan, yang ketiga membahas tentang langkah-langkah mengkonstruksi dan menulis teks eksplanasi. Nah, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Saya, Bu. Teks yang menjelaskan sesuatu fenomena atau kejadian secara ilmiah, Bu. Nah, tepat sekali ya apa yang dikatakan oleh Mbak Noven tadi. Teks eksplanasi menjelaskan tentang suatu fenomena atau kejadian. Nah, berupa fenomena alam, sosial, dan budaya. Seperti apa contohnya, Mas Bonek? Contohnya itu fenomena alam gempa bumi dan proses terjadinya pelangi, Bu. Nah, bisa dipahami ya. Jadi itu salah satu fenomena alam yang bisa dijadikan sebagai teks eksplanasi. Dan di sebelahnya ada gambar tari topeng Malangan ya, yaitu masuk pada fenomena budaya. Nah, baik, selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Ada yang tahu ciri-cirinya apa saja? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Mas Afan. Yang pertama ada faktual, terus yang kedua ada menjelaskan kronologi waktu, Bu. Nah, tepat sekali yang dikatakan tadi ya, nah, jadi ciri-ciri teks eksplanasi ada faktual, berbasis ilmu pengetahuan, dan 3 fokus pada objek yang dijelaskan, dan keempat berhubungan dengan kronologi waktu. Nah, selanjutnya apa saja struktur pada teks eksplanasi? Saya, Bu. Ada 3, Bu. Silakan Mbak Tekia. Yang pertama, mengidentifikasi fenomena atau pernyataan umum. Yang kedua, proses kejadian atau sebab akibat. Dan yang ketiga, ulasan atau interpretasi, Bu. Tepat sekali yang dikatakan oleh Mbak Zakia tadi ya, sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Nah, kemudian selanjutnya ada kebahasaan teks eksplanasi. Apa saja unsur kebahasaannya? Ada konjungsi, pilihan kata, dan menggunakan kalimat pasif, Bu. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Bonek, tapi masih kurang ya anak-anak. Jadi Ibu akan menambahkan, yang pertama itu penggunaan konjungsi, yang kedua pemilihan kata yang baku, lugas, dan jelas, yang ketiga penggunaan kata teknis, yang keempat menggunakan kata kerja tindakan, yang kelima menggunakan kalimat pasif. Nah, sebelum menginjak pada api dan langkah-langkahnya, ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Saya ingin bertanya apa yang membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lainnya, Bu? Nah, baik, pertanyaannya sangat menarik sekali ya, anak-anak. Jadi yang membedakan antara teks eksplanasi dengan teks lainnya itu
itu pada jenis teksnya. Nah, misalkan kalian pernah mempelajari tentang teks posisi. Nah, di dalam teks posisi itu menekankan pada pendapat dan argumentasi. Nah, bisa dikatakan teks posisi ini masuk pada jenis teks argumentasi, meskipun pada struktur teksnya itu memiliki kesamaan dengan teks eksplanasi. Sedangkan pada teks eksplanasi itu sendiri murni mengenai penjelasan fenomena alam, seperti sebab akibat atau kronologi kejadian fenomena alam, sosial, dan budaya yang sifatnya ilmiah. Ya, bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Selanjutnya, memproduksi teks eksplanasi. Apa saja? Yang pertama, kalian harus menentukan tema dan topik. Yang kedua, kalian mengumpulkan referensi. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka. Dan yang keempat, mengumpulkan bahan. Yang kelima, mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir adalah kegiatan penyuntingan. Nah, selanjutnya, Ibu telah membagi tugas dan kelompok bagi kalian. Bisa dilihat ya kelompoknya. Nah, baik. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Dan berikut tugas kalian, yaitu carilah permasalahan dan fenomena yang ada di sekitar Kota Malang. Kemudian buatlah teks eksplanasi beserta struktur dan kaidahnya. Yang ketiga, kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Ada yang sudah? Baik, kelompok 1. Topiknya apa saja? Mengangkat permasalahan banjir di Kota Malang, Bu. Baik, sangat menarik sekali. Yang kedua, kelompok 2. Tentang Apa? fenomena budaya, tentang Grebek Tirto Aji, Bu. Masuk pada fenomena budaya ya. Baik, yang ketiga, kelompok 3. Tentang Topiknya fenomena apa? sosial, Bu. Tentang kemiskinan di Kota Malang. Baik, anak-anak, setelah kalian menentukan topiknya, silakan kalian berkelompok dan mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Nah, sudah dikerjakan, anak-anak? Sudah, Bu. Silakan dipresentasikan ya, anak-anak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan presentasikan tugas kita, yaitu tentang fenomena banjir di Kota Malang. Untuk strukturnya yaitu pernyataan umum. Kalimatnya, banjir di Kota Malang merupakan banjir yang besar dan datang dengan tiba-tiba. Kemudian sebab akibatnya, penyebab utama banjir bandang di Kota Malang adalah sungai dan drainase tak mampu menampung besarnya debit air. Interpretasinya yaitu pemerintahan dan masyarakat di Kota Malang harus bersatu padu menanggulangi banjir agar dampak negatif bencana alam yang satu ini dapat diminimalis. Kemudian untuk kebahasaan teks eksplanasi yaitu pertama kaidah kebahasaan, hubungan kausalitas sebab akibat. Kalimatnya disebabkan karena. Kemudian hubungan karena sebab akibat kategori verba. Kalimatnya menyepis. Kalimatnya kemudian. Kaidah kebahasaan penggunaan kata teknis. Kalimatnya banjir, orografi, drainase. Kemudian untuk kata kerja pasif, kalimatnya terbilang dan dibandingkan. Sudah, Bu. Terima kasih. Sangat menarik sekali ya topiknya. Silakan kelompok lain menarik. Silakan Mbak Zekia. Baik, Bu. Nah, kelompok kami akan menanggapi dari kelompok 1, yaitu struktur dan kebahasanya sudah memenuhi kriteria penulisan teks eksplanasi, Bu. Dan saya juga setuju, kita harus senantiasa menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir. Baik, sangat menarik sekali diskusi antara kelompok 1 dan 2 pada hari ini. Baik, untuk kelompok selanjutnya bisa dilanjutkan minggu depan ya anak-anak. Nah, selanjutnya tugasnya dikumpulkan di Google Form yang akan Ibu kirimkan nanti di grup WA, dan kalian Ibu beri tugas individu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi ya. Nanti Ibu kirimkan di grup linknya, itu berupa game. Yang terakhir untuk minggu depan silakan dipelajari materi selanjutnya ya anak-anak. Baik, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Kita sudah mempelajari struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, Bu.
Baik, benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Noven. Kita hari ini telah mempelajari tentang struktur, ciri-ciri, kebahasaan, dan langkah menulis teks eksplanasi. Nah, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat di masa sekarang dan di masa mendatang ya anak-anak, untuk kita semua. Baik, Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.